Salam tani selalu berinovasi. Saudaraku sekalian, biasanya tanaman padi di usia 15 hari ke atas terkadang seperti ini, gulmanya banyak sekali dan didominasi oleh eceng. Ada eceng, ada gunda, ada cendolan, bahasanya seperti itu. Dan saya ini punya tetangga, kalau yang punya saya tidak menggunakan herbisida, tapi lahannya bisa terang. Ya, ada yang mau seperti itu? Oke, kita lihat yang punya saya nanti sebagai bahan perbandingan. Padahal ini nandurnya belakangan, selisih 2 hari, ya, lebih dulu saya. Tapi bisa dilihat, ini gulmanya rata-rata seperti ini. Bahkan tadi yang punya sawah dari tetanggaan sawah, beberapa tetanggaan sawah sampai heran, katanya yang punya saya kenapa terus terang. Terus terang maksudnya lahannya tidak ada gulma, itu pakai apa, katanya seperti itu. Kata saya tidak pakai apa-apa, saya hanya menggunakan teknik saja gitu. Kita lihat lahan yang areal saya seperti ini. Nah, ini terang saudaraku sekalian, tidak ada gulma, padahal saya sering dikeringkan airnya nih seperti ini ya, karena menggunakan pengairan yang terputus-putus. Nanti diairi, nanti dikeringkan ya sampai agak retak. Kalau enggak retak ya minimal kering dulu seperti ini, nanti diairi. Karena sekarang memang musim hujan, jadi tidak bisa sampai retak ya. Jadi selalu ada air ya, minimal kita keringkan seperti ini. Bagaimana caranya supaya tidak tumbuh gulma? Nah, ini kan terang sekali usia 20 hari ya, tapi gulmanya belum tumbuh, tidak mau tumbuh ya. Kenapa bisa demikian? Oke, sebenarnya kuncinya dari awal. Jadi saudaraku sekalian, kalau mau seperti ini dari awal di pembibitan, lebih baik bibit kita masih muda tapi lahan sudah selesai. Akhirnya lahan kita direndam. Perendaman lahan minimal 1 minggu ya. Perendamannya seperti apa? Jadi jangan terlalu tinggi airnya, sedikit saja seperti yang kemarin, kasih 1 cm atau 2 cm. Kalau sudah bening minimal tanahnya kelihatan, jadi jangan sampai keruh tanahnya. Maksudnya apa? Supaya benih gulma yang ada di tanah itu bisa tersinar oleh cahaya matahari dan dia tidak bisa numbuh karena memang ada air. Nah, lebih bagusnya kita melakukan perendaman pada umur 2 hari ya, direndam, itu tabur garam ya, garam krosok, supaya nanti benih-benih gulma bisa busuk ya, tidak numbuh. Dan juga kita memberikan mineral kepada tanah yang nantinya akan dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi ada 2 keuntungan di situ. Yang pertama, kita menghentikan pertumbuhan gulma dari benih-benih yang ada di dalam tanah. Terus yang kedua, kita memberikan mineral atau bahan yang bisa diserap oleh tanaman nantinya. Itu 2 keuntungan. Nah, setelah itu, setelah 2 hari, atau kalau misalkan sibuk 4 hari tidak masalah, tabur garam. Berapa banyak yang diberikan garamnya? Garam yang diberikan tidak perlu banyak. Untuk areal 2000 meter itu bisa gunakan cukup 10 kilo atau 50 kilo per 1 hektar gitu ya. Jadi 1 hektar cukup 50 kilo pemberian garamnya.
Nah setelah itu direndam, syukur-syukur bisa 2 minggu, itu akan lebih bagus sekali. Ya karena pembusukan benih-benih dari gulma itu akan sempurna dan nantinya tidak mudah tumbuh. Meskipun ada gulma yang tumbuh, ya meskipun ada gulma yang tumbuh, nanti beberapa misalkan gulma tumbuh yang baru itu adalah terbawa oleh air dan biasanya lebih banyak berada di dalam dekat dengan saluran air atau saluran pemasukan gitu. Nah itu gulmanya biasanya lebih banyak di dekat saluran pemasukan. Tapi kalau di tengah dan kondisi tanahnya rata itu tidak akan banyak. Bisa dilihat seperti ini. Kalau lahannya rata, nanti ketika dikeringkan kering semua kecuali pinggiran. Ya pinggiran masih ada air tidak masalah karena ini pinggiran memang ada air sengaja biar banyak keong. Ya, saya ambil keongnya buat pupuk. Nah saudaraku sekalian, tanah yang seperti ini nanti akan bagus. Ya itu tidak menggunakan herbisida. Karena residu herbisida itu cukup lama di tanah. Meskipun ada pengurai, misalkan menggunakan bakteri ya yang bisa mengurai herbisida, tapi itu cukup lama. Apalagi metilmetsulfuron dan seperti jenis indamin ya seperti itu cukup lama diurai di dalam tanah. Dan saya ini tidak menggunakan herbisida sudah beberapa musim. Ya hasilnya tetap seperti ini. Meskipun padi sudah besar, ini selalu terang. Nah itu rahasianya seperti itu, sebenarnya teknis saja, yaitu murah dan mudah. Ya butuh waktu untuk membusukkan benih-benih gulma yang ada di tanah. Nah itu saudaraku sekalian, semoga nanti bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Kalau yang mau ya silahkan